Ya, kita masuk di part 3, teman-teman. Di sini kita bakal lihat yang udah kita tambahkan di part sebelumnya, part 2, teman-teman. Kita coba lihat. Di sini kita udah bisa klik play, ya kan? Habis itu bisa masukin nama di sini. Misal kemarin siapa tuh? Ibrahim gitu kan. Nah, Assalamualaikum Ibrahim. Nah, ini kita mau mulai pertanggalan baru, penuh kebaikan, bla bla bla. Keputusan akan menentukan pada fokus dan energi stabil yang kamu dapatkan. Klik karakter pilihanmu dulu ya. Nah, oke. Okay? Di sini udah diminta klik karakter, berarti kali ini kita mau tambahkan program untuk ngeklik karakter ini biar nanti bisa ganti-ganti, teman-teman. Kalian sesuaikan nanti kalian mau pakai player yang cowok atau cewek ya tinggal dipilih aja dengan klik-klik di sini, teman-teman. Oke, let's go. Kita bisa kecilin dulu di sini. Oke, kita bisa langsung aja ke player, teman-teman, di sini ya. Nih, di sini ada player yang mana dia masih cowok, teman-teman. Kita pengen dia, kalau kita klik, dia akan berubah, ya bergantian aja sebenarnya, teman-teman. Caranya gimana? Kita bisa langsung aja di bagian sini. Nih, kita tambahin. Kita cari, teman-teman, events when this sprites click. Ya deh, ketika sprite-nya itu diklik, maka dia nanti akan secara bergantian ganti kostumnya. Kalau kita lihat kemarin kostumnya kan ada yang player boy and player girl, jadi kita akan bikin dia ganti-gantian. Untuk itu kita perlu menambahkan atau membuat satu variabel dulu yang menyimpan apa ya, kayak semacam menyimpan ini aja sih, nomor kostumnya aja sih. Nomor 1 berarti nanti dia boy, kalau 2 nanti dia girl berarti. Oke, kita bisa langsung aja ke variabel. Terus make a variable di atas sana udah ada make a variable, kita bisa kasih aja nama misal apa? Player gini aja. Player. Oke. Dia nanti bakal menyimpan 1 atau 2. Coba kita centang dulu biar kelihatan di atas sana, teman-teman. Pertama, nanti secara default kita pengen dia itu karakternya cowok, teman-teman. Kalian bisa set dulu di atas ya. Set. Di sini kita tambahkan set ini kita masukin kemana? Kita bakal masukin ke sini boleh, sini juga boleh. Bebas aja teman-teman. Nah, biar lebih mantap atau biar lebih apa ya? Biar lebih pasti ya teman-teman ya. Kita bakal taruh di bagian sini teman-teman. Oke, set index 0. Jadi dia nanti bakal ganti ketika kita baru pencet screen 2. Ketika baru kita klik maka dia baru ganti. Oke, baru aktif nih set index to 0 teman-teman. Nah, di bawah sini, kalau kita klik, kita harus ngecek dulu. Apakah dia, kok indeks sih, maaf. Ini harusnya player ya. Oke, playernya to 0. Kita akan cek dulu, teman-teman, apakah playernya itu 1 atau 2. Nah, mohon maaf nih, sebelumnya tadi harus kita set dulu. Karena tadi player itu, yang boy and girl, yang boy itu 1, maka kita harus set dulu 1 di sini, teman-teman. Oke, set player to 1. Berarti apa? 1. Oke, 1 itu berarti ya nanti si cowok yang akan muncul. Kalau 2 berarti cewek yang akan muncul. Oke. Nah, di bagian sini kita harus harus tambahkan untuk mengecek, teman-teman. Kita bisa pakai if else di sini. Kita pakainya if else saja. Nanti kita coba dulu, teman-teman. Kalau si playernya ini sama dengan 1, maka dia akan show yang ini. Di sini kita tambahkan operator yang hijau, teman-teman. Terus kalian cari aja sama dengan berapa? Sama dengan 1. Apa yang sama dengan 1? Playernya. Kita cari aja playernya sama dengan 1. Mana tuh? Player sama dengan 1. Oh, mana sih variabel? Sorry. Ini kita masukin di sana ya, teman-teman. Kalau sama dengan 1, berarti dia akan switch kostum dulu. Kita cari switch kostumku boy, teman-teman. Ya kan? Boy. Kita set dulu ke boy. Habis itu baru nanti dia akan show. Dia udah show sih sebenarnya. Jadi nggak usah kita kasih show lagi di sini. Habis itu baru kita set, kita perbarui teman-teman. Kita ke variabel, kita perbarui variabel player tadi yang awalnya 1 kita ubah jadi 2. Ini kita ganti dulu player, terus kita ubah jadi 2. Berarti kita udah ubah nih jadi yang girl, player girl, teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih. Bentar kita zoom sedikit. Nah, berikutnya bawah sini kita harus cek juga nih. Oke, kita harus cek di dalam situ, kita harus pakai if, kita cek aja. Kalau playernya sama dengan 2, maka ini kita duplicate. Oke, sama dengan 2, teman-teman. Dia nanti akan switch costume to player girl dan set playernya jadi 1 lagi. Ini kita duplicate juga, teman-teman. Duplicate aja, terus masukin ke sini. Playernya jadi girl dan ini jadi 1. Nah,
Kayak gini, teman-teman. Kita akan coba klik aja langsung playernya. Mana tuh? Oke, belum ya. Belum ya, teman-teman ya. Dan sekarang kita harus coba jalankan ulang. Play. Terus kita tulis aja di sini, terserah dulu lah ya. Apalah ini Ibrahim gini. Oke, kita klik. Nah, tuh. Udah bisa rubah-rubah, teman-teman. Nih. Kalian klik di sini. Yap, 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 yap. Nah, sudah bisa berubah-ubah, teman-teman. Oke ya, tuh. Ubah-ubah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sudah aman, kita coba lagi, sekali lagi. Kita kasih aja di situ Ibrahim. Terus kita klik-klik lagi. Klik, 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 klik. Nah, kayak gini. Oke, kita ulang. Nah, itu dia. Bisa kita kasih lagi. Klik, 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 klik. Tuh. Udah aman, teman-teman. Silakan bisa di set dulu seperti ini kurang lebih untuk mengatur pergantian player kalau kita klik, teman-teman. Berikutnya, kita pengen si tombolnya ini harus aktif ya, teman-teman. Karena kalau kita jalankan ya kan awalnya play nih, terus dia berubah jadi start. Dan startnya ini muncul ketika kita baru masukin. Nah, harusnya nih startnya ini belum muncul, teman-teman. Dia harusnya munculnya ketika udah selesai nulis. Oke, ini nggak bisa nih muncul kayak gini. Harusnya ini agak keliru, teman-teman. Nah, ini harusnya kita selesai dulu nulisnya yang atas. Habis itu baru nanti dia akan bisa muncul tombolnya ini sehingga kita bisa lanjut ke halaman berikutnya, guys. Oke, jadi kita harus bikin programnya di tombol itu. Bentar, ini variabelnya kita hide dulu, teman-teman, biar nggak kelihatan. Terus kita ke button. Di button sini kita harus mengecek dulu, teman-teman, apakah kostumnya itu udah sesuai dengan halamannya atau belum. Oke. Kita bisa pakai di bagian sini, teman-teman ya, di when displayed click. Di sini kita nggak bisa langsung tiba-tiba broadcast. Kita harus cek dulu kostumnya itu play atau start. Yang awal kan tadi play. Nah, kalau pas kostumnya play, maka dia akan lanjut ke screen 2 intro. Dia akan ngirim broadcast screen 2 intro. Tapi kalau enggak, berarti kalau dia tulisannya start atau labelnya start, dia akan lanjut ke screen yang ketiga nanti. Nah, maka di sini kita harus bikin, teman-teman, if ya. Mana nih if? Kita ke control, if. Nah, di sini if apa nih? If name kostumnya sama dengan button 1. Oke, kita cari aja ini sama dengan, terus kita ke bagian looks, kita cari kostum. Di sini ada kostum number, teman-teman, kita nanti ganti aja jadi kostum name. Sebenarnya sama aja, boleh juga teman-teman kalau pakai custom number. Tinggal kalian nanti urutkan aja. Misal custom numbernya adalah 1, yaitu yang play tadi, ya kan? Maka dia nanti bisa lanjut ke berikutnya. Oke? Bisa lanjut ke halaman yang kedua maksudnya. Oke, ini bisa pakai number, bisa pakai label. Bisa pakai number, bisa pakai nama ya. Kalau name berarti kalian harus ambil name yang ada di sini. Nih, button 1 play, kalian copy aja. Terus taruh di dalamnya sini. Tuh. Tapi akan lebih mudah kalau kalian pakai number kayak ini. Terus kalian cek aja nih number berapa tombolnya ini. Button 1 play udah berarti 1 dia, teman-teman. Oke, ini sama aja sebenarnya. Oke, dia akan broadcast ke screen 2 intro. Itu berarti apa? Ketika kostumnya nanti si play, teman-teman. Oke. Nah, terus yang start nanti kita akan set, teman-teman, biar dia lanjut ke halaman yang ketiga. Maka di sini kita tinggal duplicate aja. Terus kita taruh bawah sini, kostum numbernya sama dengan 2. Maka dia nanti akan ke screen 3, yaitu screen sahur, teman-teman. Oke, ini kita kasih aja nama langsung, kita klik dulu, SC3 sahur. Tuh, kayak gini, guys. Nah, untuk SC3 sahur, nanti kita akan aktifkan nih. Kita bikin backdropnya dulu, teman-teman. Kita upload dulu backdrop untuk sahur ya. Coba kita cek. Di sini udah ada belum kemarin di media search. Kita cari backdrop sahur, SC3 sahur yang ini, teman-teman. Nah, itu dia. Udah masuk sekarang. Ini di latarnya di kamar ya, teman-teman. Dan kita perlu ubah sedikit di sini. Ini kita gedein dikit yang atas biar nggak ada putih-putih di bawah. Oke, bentar dikit lagi. Wait. Nah, itu cukup bagus kayaknya. Ya, rapih, teman-teman.
Oke, ini adalah backdrop yang ketiga, screen 3. Ini kita geser ke atas. Ini bisa kita hapus kalau nggak diperlukan ya. Berikutnya kita ke kode, teman-teman. Nah, di sini juga sama ya. Kita langsung aja menggunakan when I receive screen 3, maka dia nanti akan ubah jadi SC3, teman-teman. Oke. Kayak gini, teman-teman, untuk ke screen 3. Berikutnya kita harus sembunyikan dulu tombolnya, teman-teman. Ketika kita udah masuk screen 3, maka ini semua akan akan hide dulu ya, teman-teman. Kita pengen biar kelihatan dulu, teman-teman. Biar kelihatan kalau ini hide, ya kan? Kalau ini udah masuk ke screen 3, kita hide dulu tombolnya. Yang ini bisa kita geser ke kiri, terus kita ambil aja when I receive screen 3, SC3. Nah, ini SC3 dia akan hide, teman-teman. Kita cari aja hide di bagian logs, ambil, taruh sana. Oke. Nanti kita pengen juga geser ya, nih orangnya ini atau playernya geser ke sebelah kanan. Dan ini nanti bakal kita edit juga card-nya ketika masuk ke screen 3, teman-teman. Berikutnya, kalau kayak gitu kita langsung aja ke player, kita ubah. Dia harusnya di sebelah kanan sini, teman-teman. Coba kita geser ke kanan. Ya kan? Terus kita bakal ubah. Bentar, kenapa dia ganti player ya, teman-teman ya? Ntar kita coba, ntar kita perbaiki deh ya. Oke, kita geser dulu si orangnya ini ke sini mungkin, teman-teman. Oke, di situ berapa tuh? 140 X-nya, Y-nya minus 8, ya nanti samain aja ya, minus 85 di sini, teman-teman. Oke, kita akan geser dikit ke sini, ke kiri, atau kanan. Berikutnya kita bakal tambahkan when I receive, sama kayak tadi, kita ke event. Terus di sini kita ganti dengan screen 3, teman-teman. Nah, screen 3 di sini kita nanti bakal ubah dia harus go to ke sana ya guys ya. Kita cari aja go to, kita perbaikin 140. Ini minus 85. Oke. Kita coba. Nah, itu dia di sana. Cukup bagus. Berada di sebelah sana. Terus nanti kita akan coba ubah card-nya ini, teman-teman, biar dia bisa di sebelah sana ininya ya. Dia ngikutin kepala dari si playernya ini, teman-teman. Maka kita bisa ke card. Oke, kita bisa ke card, tapi sebelum kesana coba kita jalankan dulu ya, teman-teman. Apakah udah berhasil? Kita play. Terus ini kita kasih aja nama terserah. Apa tuh? Ya ampun, button play. Aduh, sorry guys. Nah, ya itu. Oke, ya bla 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 bla. Kita coba klik karakternya, bla bla bla. Oke, bebas aja. Kita start. Nah, tuh. Udah bisa ke scene 3, teman-teman. Ini udah scene 3 di kamar ya, sahur. Ya kan? Dan berikutnya, ini kita harus pindahin card-nya ini ya, teman-teman. Kita akan edit sedikit card-nya ini biar dia geser ke kanan sana. Biar ini, apa nih namanya, kubahnya ini geser ke sini ya, teman-teman ya. Ke atas player. Nah, kita bisa ke card sekarang, terus kita edit kostum ya, teman-teman. Di sini kan card intro nih. Nah, kita bakalan duplicate untuk bikin card CD sahur, teman-teman. CD sebenarnya nggak sahur ya. CD ini aja. Kalian kasih nama aja CD CD narasi gitu aja. Karena kita pengen dia sebagai card narasi, teman-teman. Card ceritanya nanti. Karena kan sama semua nih. Bakal kita samain aja, teman-teman ya. Nggak usah beda-beda. Kita bakal pakai CD narasi di sini. Untuk itu kita bakal set nanti biar dia 2 baris doang, biar lebih luas, teman-teman. Maka di sini kita akan ubah biar setnya 2 baris doang. Kita akan coba blok dulu semuanya, teman-teman. Ini kan ada poin-poinnya nih, kayak waktu itu kayak yang di part 2. Kita akan Ctrl A aja. Terus yang atas kita bisa kita bisa shift tahan, terus klik satu-satu kayak gini. Nah, aduh, bentar, mana tadi? Klik lagi, terus kita naikin yang ini, teman-teman. Kita naikin ke atas kayak gini, mungkin biar pas 2. Nah, itu dia, biar pas 2 baris, teman-teman ya. Terus yang samping kanan kiri ini kita shift lagi, tahan shiftnya, terus kita klik biar dia nggak ikutan geser. Kita mau geser yang kubahnya ini doang. Nih, kita klik yang bagian kubahnya ini doang, terus kita tahan shiftnya lagi dan kita geser ke kanan. Kita
pasin di atas kepalanya si anaknya ini, si playernya ini, teman-teman. Coba. Nah, di situ mungkin. Oke, atau agak ke kanan dikit ya. Ternyata terlalu ke kanan. Terlalu ke kanan, agak ke kiri dikit. Oke, segini mungkin. Atau ke kiri dikit lagi. Segini mungkin. Ya udah lah ya. Oke, cukup bagus, cukup rapi, teman-teman. Mantap. Oke, ini untuk card narasinya sudah jadi, teman-teman. Seperti ini. Cukup rapi nih ya. Jadi silakan bisa kalian tambahkan dulu cardnya ini, bisa dirapiin dulu, teman-teman. Berikutnya, kita langsung aja ke code untuk ngeset ya. Ketika dia udah masuk scene ketiga, nah, maka dia akan ubah kostumnya menjadi seperti ini, teman-teman. Kita geser aja ke sebelah kanannya, kita ke event, terus cari when I receive scene 3 sahur. Nah, ini udah masuk ke scene 3 sahur nih, guys. Nah, scene 3 sahur, maka dia nanti akan ganti, kita cari aja switch kostum, teman-teman, ke CD narasi. Ya, yaitu yang ini ya, CD narasi, teman-teman. Oke, kita akan coba lagi. Tuh kan, malah sekarang buttonnya nggak ada. Oke, ntar guys, kita coba cek dulu buttonnya ya. Oh ya, dia masih hide, teman-teman. Yang tadi gara-gara screen 3-nya. Maka di button satu ini harus kita tambahkan show dulu, teman-teman, di bagian awal sini. Nih, bagian awal sini kita tambahkan show biar dia muncul ketika kita klik green flag-nya. Terus play, kita klik saja, masukin nama, ya kan, apalagi namanya, Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim, paman seru di bulan Ramadan. Nah, ini juga nih teman-teman, cardnya harusnya nggak kayak gini dulu. Ini salah nih. Bentar, kita perbaiki juga teman-teman cardnya. Kita pengen cardnya itu ketika dia mulai, bentar, nih kita geser, kita cari aja when I receive screen 2 ya, teman-teman. Ini kita copy aja, duplicate. Terus kita taruh di sebelah kanannya sana. Kita taruh sini. Biar urut ya, teman-teman. Ini awalnya. Terus ini screen 2. Terus ini harusnya screen 2 sih, ini input ini, teman-teman. Karena dia nunggu inputan, dan ini baru scene 3. Nah, ini kita ubah jadi scene 2. Terus dia berubah jadi intro. Teman-teman, kita coba lagi. Play. Kita kasih Ibrahim. Terus saya keputusan kegiatan kamu untukkan pahala. Aduhnya nggak lama guys. Ini ya. Klik bla bla bla. Terus kita bisa klik orangnya di sini. Oke, aman. Habis itu kita bisa pencet start dan kita lihat, boom. Nah, oke, berhasil muncul teman-teman di sini. Oke, terus yang ini masih ada tulisan. Kita bisa hapus aja teman-teman ya tulisannya. Ketika dia menerima. Mana tadi? Oke, coba kita geser ke sini. Ketika dia menerima menerima ini, dia akan clear text ya, teman-teman. Kita lihat ketika dia receive scene 3. Ketika udah masuk scene 3, maka dia akan clear text. Kita tambahkan di sini. Itu dia. Oke, scene 3 dia akan clear text, teman-teman. Akan menghapus teksnya ini biar lebih bersih. Oke, kita coba aja play, terus kita akan ketikin lagi Ibrahim bla bla bla. Ini agak lama sih guys, ini harusnya kita skip aja nih. Oke, kita bisa start sekarang dan tuh udah bersih ya, dan udah siap mau kita kasih tulisan di situ nanti, teman-teman. Oke, nice. Apalagi tadi? Kita mau perbaiki yang ini ya, yang scene 2 tadi, lupakan tadi. Ini buttonnya harusnya dia nunggu selesai dulu tulisannya baru muncul, teman-teman. Oke, maka kita ke letter dulu. Di sini udah masuk letter, teman-teman. Kita geser ke sini, kita nungguin dulu. Nungguin apa? Nungguin tulisannya selesai ditulis, diketikin dulu, baru nanti kita akan tambahkan atau akan munculkan si startnya ini. Caranya gimana? Kita harus bikin satu variabel dulu untuk ngasih tanda bahwa dia sedang nulis atau dia sudah nulis. Oke, kita kasih aja di sini misal type atau ketik, teman-teman ya. Atau apa ya? Teks gitu aja lah ya biar mudah. Teksnya masih jalan atau enggak. Oke, di sini kita bisa kasih underscore, teman-teman, untuk mengetahui karena ini kan kayak semacam flag doang. Dia udah atau belum. Jadi kita bisa kasih underscore biar nanti lebih mudah dalam identifikasinya, biar dalam nyarinya di paling atas biasanya ya, teman-teman. Terus kita bisa set dulu underscore teksnya ketika di awal di sini sebelum nulis dia 0 dulu,
Tapi kalau udah nulis, maka dia nanti akan jadi 1. Oke, simpel aja. Ini untuk tanda bahwa 0 itu baru mulai nulis. Kalau 1 berarti udah selesai nulis, teman-teman. Oke, seperti itu. Nanti kita akan coba, teman-teman, di bagian sini. Terus kita ke button. Harus kita perbaiki dulu di sini, teman-teman ya. Ketika dia udah di screen 2 intro. Sebentar, mana tuh? Screen 2 intro, switch custom to bla bla bla. Nah, di sini awalnya harus kita hide dulu ya, teman-teman. Kita cari hide. Jadi ketika udah masuk ke scene 2, dia akan hide dulu. Habis itu dia akan nunggu sampai tulisannya selesai. Maka kita akan menggunakan control, terus cari aja wait until. Wait until apa? Dia akan nunggu sampai teksnya tadi sama dengan 1, alias teksnya udah selesai ditulis. Oke, kita cari aja sama dengan, teman-teman, di sini sama dengan 1. Apa yang sama dengan 1? Yaitu teksnya tadi. Nih, kayak gini. Teksnya sama dengan 1, baru dia nanti akan show, teman-teman. Nah, tuh, kayak gitu. Oke. Seperti ini ya, scene 2 dari tombol. Dia akan hide dulu, baru nanti dia akan muncul ketika udah, sudah selesai nulisnya. Sekarang kita mau coba play. Kita masukin tuh, dia udah nggak ada ya, teman-teman, di situ. Kan kita mau tulis lagi tadi Ibrahim misal kayak gini. Nah, dia masih belum muncul, teman-teman. Dia akan muncul ketika udah selesai nulisnya. Oke, masih nulis, masih texting. Nah, baru muncul, guys. Itu dia. Tuh, mantap gak? Kita coba sekali lagi. Lah, malah dia muncul sekarang. Bentar. Ini ada yang error, teman-teman. Coba kita cek di button ya. Buttonnya enggak sih, harusnya di letter tadi. Ya, kita perbaiki dulu di letter. Nih, masalahnya di sini, teman-teman, di when I receive input nama. Jadi dia itu akan mengatur atau ngeset teksnya jadi 0 ketika apa? Kita udah selesai input nama. Nah, maka ini ada kekeliruan, teman-teman. Kita harus lepas dulu dan kita harus geser dia ke sana. Kapan dia set 0? Ketika dia masuk ke scene 2, teman-teman. Nih, kita ke scene 2. Sini. Terus dia akan set 0. Udah scene 2, maka dia akan set dulu teksnya jadi 0. Habis tuh, kalau kita udah selesai ngetik, dia akan baru muncul. Kita coba lagi. Play aja, kita kasih teks. Nah, tuh, dia udah nggak ada ya buttonnya di sini, teman-teman, aman. Terus dia nanti akan mengetik sampai selesai, baru buttonnya akan muncul, teman-teman. Oke, ini dia tuh, baru muncul dan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Gitu, teman-teman. Oke, misalnya kita lanjut halaman berikutnya. Nah, di sini kalau kita klik si player ini, dia masih bisa berjalan. Maka harus kita perbaiki juga, teman-teman. Oke, cara perbaikinya gimana? Let's go. Kita ke player di sini. Simple aja sebenarnya. Kita akan ubah variabel player ini menjadi 2 atau menjadi 0, teman-teman. Karena 1 kan tadi untuk yang cowok ya. Terus ya kalau 2 untuk yang cewek, berarti di sini kita harus set playernya ini jadi selain 2 dan 1. Maka kita kasih aja 0 biar adil ya, teman-teman. Kita set aja jadi 0 ketika dia udah masuk ke scene yang ketiga. Nih kita kasih aja player to 0. Jadi di tengah-tengah nanti kita nggak mungkin bisa ganti player ya. Nggak bisa kita klik-klik lagi, nggak bisa ganti lagi, teman-teman. Kita cuma bisa mengganti player ketika di sini doang nih. Di halaman sini doang kita bisa ganti player, kita bisa klik-klik. Kalau kita start, nah ini udah nggak bisa nih, kita klik lagi, udah nggak bisa dia. Tuh, udah nggak bisa ganti player lagi, teman-teman. Karena playernya udah jadi 0. Sebenarnya kan antara 1 atau 2 nih. Oke, jadi ya udah aman seperti ini, teman-teman. Gitu deh. Oke, kayaknya gitu dulu ya untuk part kali ini, part 3 ini, teman-teman. Sudah menambahkan beberapa hal tadi. Yang pertama, coba kita lihat tadi kita mulai dari awal klik play ya kan, kita udah atur tombolnya kan ada 2 kostum tadi, play untuk yang pertama, halaman pertama. Kalau kita klik play, dia nanti akan lanjut ke halaman yang kedua. Nah, itu harus kita cek, teman-teman, apakah nih di sini ya, apakah kostumnya 1 atau 2 nih. Kalau 1 berarti dia akan lanjut ke scene 2. Kalau 2 alias yang play, maka dia akan lanjut ke scene 3 yaitu scene sahur, teman-teman. Kita suruh masukin nama, di sini kita masukin aja, terus kita bisa centang di sana, dia akan ngetikin. Nah, ini yang tadi ya, ngetik, teman-teman. Dia akan memulai dengan nih, teksnya 0 dulu, alias belum nulis. Terus kalau udah selesai nulis, maka nanti teksnya jadi 1, sehingga tombol start ini bisa muncul, teman-teman, di sini. Di scene 2, dia akan hide dulu, dia akan muncul ketika teksnya tadi sama dengan
1, teman-teman. Lalu show dia. Dan kalau kita klik, kita klik tombol startnya, dia akan ke scene 3, yaitu scene sahur. Dan di scene sahur, di sini cardnya udah ganti ya, teman-teman. Ganti ke CD narasi di sini. Habis itu playernya juga udah geser ke sana ya, scene 3. Geser ke sana, playernya jadi 0. Kita udah nggak bisa ganti-ganti. Habis itu apalagi buttonnya juga hide, teman-teman. Alias udah nggak ada. Gitu. Oke, sementara kayak gini dulu ya, teman-teman. Nih buttonnya nih dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, terus player juga sama ya. Nih halaman pertama, halaman kedua, dan halaman yang ketiga. Card juga sama di sini, teman-teman. Kita punya halaman 1, halaman 2, halaman 3 seperti ini. Dan letter juga sama nih, halaman 2, langsung halaman 2 ya. Tadi kalau card, kalau letter nih ketika udah input name, dan juga ini untuk scene 3. Ketika udah masuk scene 3, dia akan clear text. Nanti bakal kita tambahkan teks-teks di dalam sini, teman-teman. Gitu. Kita akan coba sekali lagi ya. Di sana kita gedein. Ini dia, kita bisa mulai dari awal lagi. Klik play, aman. Siapa nama mau ketekin aja di situ, misal Ibrahim. Terus kita centang atau enter aja. Dia akan narasi sedikit sebentar. Oke, fokus bla 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 bla. Kayak gini ya. Terus kita bisa klik aja untuk mengganti karakter kita mau yang mana, bebas aja, teman-teman. Tuh kan. Nah. Seperti ini, kalian pilih aja karena Ibrahim ya udah ini aja. Terus kita bisa pencet start, teman-teman, lanjut ke halaman ketiga sahur. Oke. Ini dia halaman yang ketiga, tampilannya nanti kita bisa tambahkan narasi di atas dan juga mungkin ada beberapa emoji ya. Nanti teman-teman kita ubah atau kita tambahkan di sini. Playernya udah di sini dan tidak ada tombol yang ada di dalam sini, teman-teman. Oke, cukup bagus di sini. Silahkan dicoba, silahkan dilengkapi. Kita lanjutin nanti di part yang keempat. Dadah, teman-teman.